Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini, hari yang indah Tuhan beri, hari yang berbahagia, di mana kami boleh merayakan hari kematian-Mu, ya Tuhan. Pada saat Engkau mati di kayu salib mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir, bekerja dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami satu kuasa daripada perayaan Jumat Agung ini. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati. Kami mau merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita bisa merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Walaupun di dalam suasana di mana dunia, termasuk negara kita, masih di dalam keadaan yang sulit karena pandemi corona. Tapi kita bersyukur, kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 12, mulai dari ayat 1, tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu haruslah jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit, dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Kejadian ini adalah merupakan perayaan Paskah bagi bangsa Israel. Dan Paskah bagi bangsa Israel itu adalah merupakan sebuah bayangan. Ya, seperti di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Apa yang terjadi pada saat bangsa Israel masih ada di Mesir dan mereka oleh kasih karunia Tuhan mau dibebaskan, dan pembebasan bangsa Israel dari Mesir ini bukan karena mereka layak untuk itu, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dan karena Allah menggenapi janjinya.
Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 10. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, jadi penyelamatan ini sekali lagi karena Tuhan terikat dengan janjinya dan karena kasih setianya. Di dalam pembacaan ini tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu diperhatikan bahwa mereka harus mengambil korban tiap-tiap rumah. Tiap-tiap rumah. Nah, di hari-hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk beribadah di rumah-rumah masing-masing. Saya percaya bahwa bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana. Tadi ada disebut anak domba itu diambil pada tanggal 10. Dan kita merayakan kematian Yesus tepat pada tanggal 10 hari ini. Jadi maknanya yang kita harus ambil pertama-tama adalah bahwa saatnya untuk berbenah secara keluarga. Selama ini mungkin kita tidak terlalu peduli ibadah di dalam keluarga. Mungkin suami berjalan sendiri, mungkin istri berjalan sendiri, mungkin anak-anak berjalan sendiri. Tetapi mari pada hari ini saatnya untuk kita menunjukkan bagaimana kita membangun mezbah di dalam keluarga itu. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana di balik semua ini. Saatnya bagi suami, bagi kepala keluarga, saatnya engkau menjadi imam di dalam rumah tanggamu. Ajak keluargamu untuk beribadah kepada Tuhan. Ini yang pertama. Bahwa saatnya untuk kita melakukan ibadah yang sungguh-sungguh secara keluarga. Karena memang lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan di dalam dunia ini adalah keluarga. Dan penyelamatan ini adalah penyelamatan keluarga. Hal yang berikutnya yang penting adalah pastikan bahwa kita seisi rumah, satu keluarga, ini adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan ada satupun dari anggota keluarga kita yang tidak masuk di dalam penyelamatan ini. Jadi ini hal yang penting yang kita renungkan melalui perayaan kematian Yesus pada hari ini. Lalu hal yang berikut adalah di sana disebutkan bahwa mereka harus memakannya dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ya. Bahwa di dalam kita merayakan kematian Yesus ini, ya, peristiwa ini adalah Paskah bagi orang Yahudi. Ya. Mari kita mencari dan berusaha, Alkitab katakan, kejarlah kekudusan, kebenaran, kemurnian, tanpa ragi, tanpa noda, dan tanpa dosa. Sebab ketika Tuhan datang, dia ingin melihat dan menjumpai umat-umatnya tanpa dosa. Lalu yang berikut adalah sayur pahit itu mengingatkan mereka kepada masa yang pahit.
di dalam perbudakan. Ya, minggu yang lalu kita sudah baca bahwa di akhir zaman firman Tuhan berkata akan datang masa-masa yang sukar. Lalu berikat pinggang, berkasut, itu adalah gambaran kepada perlunya ketaatan yang tegas dan langsung dari umat Allah. Dibutuhkan sebuah ketaatan, ya, dibutuhkan sebuah ketegasan, ketaatan yang murni. Juga artinya bahwa kita sikap, ya, kita siap sedia. Mereka makan itu dengan berikat pinggang, kasut di kaki, artinya mereka siap untuk berangkat, mereka siap untuk pergi. Dan itu artinya bahwa di hari-hari ini saatnya untuk kita berikat pinggang, berkasutkan, mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan kembali. Lalu kemudian di sana juga ada nanti darah yang dipercikkan. Jadi sehubungan dengan perayaan Paskah ini, perayaan Paskah bagi orang Yahudi tadi, bahwa itu adalah sebuah gambaran tentang Paskah Yesus Kristus. Yang pertama kita melihat bahwa inti dan jiwa peristiwa Paskah adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Allah mengeluarkan orang Israel dari Mesir bukan karena mereka itu layak, tetapi karena Ia mengasihi mereka dan setia kepada perjanjiannya. Demikian pula keselamatan yang kita terima dari Kristus sampai kepada kita melalui kasih karunia Allah yang menakjubkan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan seterusnya, bahwa karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu adalah pemberian Allah. Yang kedua, bahwa darah yang dipercikkan pada tiang pintu dan ambang atasnya dimaksudkan untuk menyelamatkan anak sulung dalam setiap keluarga dari kematian. Darah ini menunjukkan kepada penumpahan darah Yesus di salib supaya menyelamatkan kita dari kematian dan dari murka Allah terhadap dosa. Sekali lagi saya ulangi seperti apa yang saya katakan minggu lalu, bahwa pengorbanan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal, bukan menjanjikan hidup abadi di dunia ini. Yang ketiga adalah anak domba Paskah itu adalah sebuah korban yang berfungsi sebagai pengganti anak sulung. Korban ini menunjuk kepada kematian Yesus Kristus sebagai ganti kematian orang percaya. Paulus secara tegas menyebut Kristus anak domba Paskah, kita yang dikorbankan demi kita. Dan itu menggantikan posisi kita supaya tidak ada kematian kekal. Yang keempat adalah anak domba jantan yang akan disembelih haruslah tanpa cacat. Anak domba itu melambangkan ketidakberdosaan Kristus, anak tunggal Allah yang sempurna. Bukan karena berdosa lalu Yesus dihukum, tetapi Dia menanggung dosa manusia. Yang berikut adalah memakan daging anak domba itu melambangkan pemanunggalan masyarakat Israel dengan kematian anak domba itu. Kematian yang menyelamatkan mereka dari kematian jasmania. Demikian pula ikut serta dalam perjamuan kudus, melambangkan keikutsertaan kita dalam kematian Kristus. Kematian yang menyelamatkan kita dari kematian rohani. Nanti sesudah ini Bapak Ibu Saudara-saudara bisa bergantian datang di gereja untuk menikmati perjamuan Tuhan. Ini penting. Roti melambangkan tubuh Kristus dan cawan itu melambangkan darah Kristus. Sebagaimana halnya dengan Paskah, hanyalah korban yang pertama. Kematiannya di kayu salib menjadi korban yang efektif. Kita mengadakan perjamuan kudus sebagai suatu peringatan akan Dia. Yang berikut adalah pemercikan darah pada tiang pintu dan ambang atasnya. Dilaksanakan dengan iman yang taat. Tanggapan iman kita mendatangkan penebusan melalui darah. Keselamatan melalui darah Kristus diperoleh hanya melalui ketaatan yang disebabkan oleh iman. Saya berharap bahwa di hari-hari seperti ini, di mana kita tidak bebas,
Ya, selalu saya ulangi, adalah saatnya untuk kita mengaplikasikan iman kita yang sesungguhnya. Kita tidak tahu ini sampai kapan, tapi saatnya untuk membenahi diri dan juga keluarga. Ya, kalaupun keadaan ini tidak berubah sampai Tuhan datang, maka selama ini kita sudah membangun iman kita begitu lama. Sudah begitu banyak firman Tuhan yang masuk, yang kita dengar. Saatnya untuk kita menunjukkan ketaatan penuh. Karena mereka memercikkan darah pada tiang pintu. Itu adalah wujud daripada ketaatan penuh. Jadi, ibadah secara bersama-sama kita tidak bisa lakukan. Tetapi wujud daripada ibadah itu sendiri adalah gaya hidup yang ditunjukkan, yang dipertontonkan melalui ketaatan penuh terhadap kehendak Tuhan, terhadap firman Tuhan, terhadap perintah-perintah daripada Tuhan. Jadi saatnya bukan untuk kita bersantai sekarang ini. Saatnya bukan untuk kita berleha-leha, ya. Tetapi saatnya untuk benar-benar menunjukkan ketaatan kepada Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang telah rela mati mengorbankan dirinya untuk kita. Lalu yang terakhir adalah anak domba Paskah harus dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi, ya, karena ragi dalam Alkitab biasanya melambangkan dosa dan pencemaran. Roti yang tidak beragi ini melambangkan pemisahan orang Israel yang ditebus dari Mesir, yaitu dari dunia dan dosa. Demikian pula umat Allah yang ditebus dipanggil untuk memisahkan diri mereka dari dunia yang penuh dosa dan menyerahkan diri kepada Allah. Alkitab berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Yesus mati di kayu salib itu adalah untuk membeli kita. Dan darahnya, pengorbanannya itu dia bayar lunas. Hidup kita mutlak milik Tuhan. Dan kita juga dituntut untuk menunjukkan ketaatan mutlak. Ya, hidup di dalam kekudusannya, tanpa ragi, tanpa dosa. Dan saat-saat ini saatnya untuk kita membenahi diri, ya, memperbaiki hidup, mohon pengampunannya. Mari pada perayaan kematian Yesus Kristus ini kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ya, dengan kita datang dengan penuh kerendahan diri, kita datang dengan keterbukaan, kita datang dengan membawa hidup kita apa adanya. Kita mohon pengampunannya, kita mohon belas kasihannya. Kita juga sebenarnya ingin menghimbau kepada bangsa ini, bahkan kepada penduduk dunia, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan karena pandemi corona ini. Mungkin saatnya untuk kita mengadakan pertobatan di hadapan Tuhan. Saatnya untuk kita datang memohon belas kasihan Tuhan. Saatnya kita datang untuk memohon pengampunannya. Karena dia maha pengasih, dia maha pengampun. Saya percaya perayaan Paskah di tahun ini luar biasa. Tuhan mengizinkan dalam kondisi seperti ini. Tapi mari umat Tuhan, kita sehati berdoa untuk bangsa ini. Kita mengajak semua orang untuk datang kepada Yesus, bahwa dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Karena dialah yang mau mengorbankan dirinya. Dialah yang mau menderita untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, setiap rumah tangga benahi diri baik-baik, ya. Kalau korban itu tadi ditujukan untuk satu keluarga, kecuali yang terlalu kecil dan tidak mampu. Tapi intinya di sini adalah Tuhan ingin menyelamatkan keluarga kita. Karena itu manfaatkan setiap waktu-waktu, hari-hari yang ada untuk
membangun hubungan dengan Tuhan di dalam keluarga, dan akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya kembali. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang luar biasa itu menolong kami untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti setiap firman-Mu. Dan lebih daripada itu Tuhan, kuasa-Mu, Engkau yang kami rayakan pada hari ini. Secara manusia kami bersedih karena kondisi ini kami harus merayakannya terpisah satu sama lain. Tetapi kami syukuri keadaan ini Tuhan, bahwa masih ada kesempatan bagi kami. Dan kami akan memanfaatkan setiap kesempatan-kesempatan itu walaupun sempit. Tapi kami akan gunakannya untuk kemuliaan-Mu. Dan kami ingin melalui perayaan kematian-Mu di kayu salib pada hari ini, kami berdoa, kami datang kepadamu mohon pengampunan-Mu. Kalau selama ini kami masih hidup dengan ragi, mungkin masih ada ragi yang lama, masih ada dosa-dosa, mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon penyucian-Mu oleh darah-Mu yang Kau korbankan di kayu salib. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk hidup kami, untuk rumah tangga kami, keluarga-keluarga kami, untuk daerah kami, bahkan untuk bangsa kami, ya Tuhan. Biarlah di hari perayaan-Mu ini, di hari Paskah, kami rindu Tuhan kuasa-Mu dicurahkan untuk bangsa kami. Bahkan dunia ini yang sedang menjerit, banyak yang tidak tahu mereka harus lari kemana, dengan cara apa yang mereka harus tempuh. Tapi biarlah dengan cara-Mu Tuhan Engkau tunjukkan untuk datang kepadamu, bahwa Engkaulah tempat pelarian, Engkaulah yang memberikan keselamatan, karena Engkau yang sudah menebus semua manusia di dunia ini dengan darah. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.